Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrahma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Pemirsa, di Diaspora kali ini kita akan membahas bagaimana kader persyarikatan menjadi petugas haji kembali. Sekarang berkesempatan dari PCIM Maroko yang juga memiliki kesempatan untuk menjadi petugas haji, tepatnya sebagai petugas lansia. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Suka duka mengawal jamaah haji Indonesia tentu dirasakan oleh seluruh petugas haji yang bertugas pada pelaksanaan haji 2023 lalu. Seperti yang dirasakan kader persyarikatan Muhammadiyah yang sedang menempuh kuliah di Maroko dan merupakan penasehat PCIM Maroko, Zian Al-Ghifari. Zian bertugas di Tusi Pelayanan Lansia dan Disabilitas. Selama bertugas, banyak sekali pengalaman yang ia rasakan. Salah satunya adalah pengalaman mengawal safari wukuf bagi jamaah lansia dan disabilitas. Seperti apa pengalaman menjadi pelayan tamu Allah dan kabar PCIM Maroko? Mari kita simak perbincangan kami dengan Zian Al-Ghifari berikut ini. Baik pemirsa, kembali bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah dan saat ini bersama dengan Mas Zian Al-Ghifari selaku penasehat PCIM Maroko yang juga menjadi petugas haji pada tahun 2023 ini. Jika kemarin kita sudah berbincang dengan PCIM Suda yang juga bertugas sebagai petugas haji untuk melayani seluruh jamaah haji dari tanah air, dan saat ini kita akan berbincang mengenai pengalaman Mas Zian dari mewakili PCIM Maroko untuk bagaimana bertugas melayani jamaah haji. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Zian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pengalamannya selama bertugas haji? Apakah ini pengalaman pertama bagi PCIM Maroko? Bisa diceritakan kepada kami? Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Ya tentunya pengalaman menjadi petugas haji itu merupakan pengalaman yang tak akan pernah terlupakan. Sebelum masuk ke dalam pengalaman, jadi saya masuk dari delegasi PPI Maroko, yang kebetulan saya juga sebagai anggota PCIM Maroko yang berjumlah 8 orang. Jadi salah satu dari 8 orang itu bila ditunjuk saya. Jadi kami berangkat dari Maroko tanggal 17 Mei. Kemudian kami selesai tugas tanggal 26 Juli dan kembali ke Maroko tanggal 2 Agustus. Jadi tentunya banyak sekali pengalaman yang saya rasakan, baik itu pengalaman berupa hal-hal spiritual maupun bagaimana bertemu dengan orang yang banyak, bagaimana bertemu orang-orang yang berbagai macam suku dari Aceh sampai ke Papua. Jadi hal seperti itu tentunya memberikan motivasi bagi saya bagaimana caranya beribadah lebih baik lagi, dan juga bagaimana cara meningkatkan kesehatan lebih bagus. Karena memang tahun ini merupakan tahun haji yang dengan tagline Haji Ramah Lansia. 60.000 diantaranya merupakan lansia, dan itu membuat petugas haji itu dalam tanda kutip bekerja lebih ekstra. Lebih banyak kegiatan-kegiatan mereka itu banyak terfokus pada pelayanan kepada lansia. Kebetulan saya juga berada pada divisi lansia itu sendiri. Jadi banyaklah berjumpa orang-orang yang disabilitas, kemudian orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang lansia yang sebenarnya tidak ada pendamping sama sekali. Jadi perbedaan antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya itu merupakan tahun ini tidak ada pendamping, sementara tahun-tahun sebelumnya itu kalau sudah lansia 65 tahun ke atas dan dia membutuhkan bantuan khusus maka wajib ada pendamping. Sementara tahun ini karena Haji Ramah Lansia itu Kemenak menghapuskan syarat pendamping. Jadi yang menjadi pendamping itu ya petugas-petugas lansia, baik itu petugas kloter maupun petugas non-kloter. Begitu kira-kira secara umum pengalaman awal bagaimana saya menjadi petugas haji lansia tersebut.
Jadi memang pemirsa, petugas 2023 tuh terutama di sektor di bagian lansia ini, petugas lansia ini memang harus bekerja ekstra sekali ya, dengan jumlah banyaknya jamaah haji yang lansia. Memang butuh sekali effort yang besar, dan perlu kita apresiasi bahwa petugas di bagian lansia ini memang luar biasa sekali di seluruh sektor, baik itu di Makkah, Madinah maupun di bandara sendiri. Kalau Mas Zian, bagaimana pengalaman bertemu dengan banyaknya lansia? Kebetulan saya juga banyak sekali ke sektor-sektor media untuk melihat bagaimana berjibaku memandikan para jamaah haji yang lansia, kemudian harus mengawal setiap kegiatannya. Kalau Mas Dian, pengalamannya waktu itu berada di sektor berapa dan apa saja yang ditemuin lansianya? Iya, saya kebetulan ditempatkan di sektor 7 Makkah, di daerah Raudhah, di Hotel 707. Jadi yang pertama yang kami kerjakan ketika menjadi petugas lansia itu adalah menurunkan jamaah dari bis, kemudian turun ke bawah dan naik ke hotel. Kadang banyak sekali jemaah-jemaah itu yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Dan ada juga jemaah-jemaah itu yang skeptis dia ketika ada petugas-petugas lansia. Mereka mengiranya petugas-petugas lansia ini sama dengan petugas-petugas Arab Saudi. Mereka mengiranya ketika kita bantu mereka harus bayar. Jadi pernah satu ketika kami menyodorkan satu kursi itu, mereka tidak mau naik karena mereka mengiranya bayar. Mereka bilang ke ketua kloter, saya nggak mau bayar. Terus kemudian disampaikan oleh ketua kloter, tidak Bu, itu sudah merupakan petugas dari kita, tidak perlu bayar. Itu yang pertama. Jadi banyak pandangan-pandangan dari jamaah haji Indonesia itu mengira bahwasanya petugas lansia itu merupakan petugas tambahan yang kiranya harus mengeluarkan uang lebih dari jamaah itu sendiri. Kemudian yang kedua, ketika menurunkan jamaah-jamaah dari bis, baik itu ketika kedatangan maupun ketika pulang dari tawaf umroh, banyak saya mendapatkan hal-hal yang hal-hal yang menyedihkan lah begitu. Yeah. Pernah suatu ketika saya pengen menurunkan jamaah itu, saya melihat ada ibu-ibu yang dia agak kesulitan untuk turun. Kebetulan ibu-ibu itu pakai kursi roda. Baik. Nah, karena kebetulan kondisi saat itu adalah kondisi yang gelap karena malam dan lampu bis juga tidak dihidupkan, saya melihat ibu ini merasa kesakitan. Ibu, kenapa kakinya kesakitan? Kaki kanannya kok kesakitan, sementara kaki kirinya juga kesakitan. Kok nggak dilihatin kakinya? Kemudian ternyata kata ibu itu, kaki saya habis diamputasi, Nak. Nah, di situ air mata saya keluar. Bagaimana seorang ibu-ibu yang semangat ibadahnya luar biasa dan gembira ketika setelah menyelesaikan salah satu rukun haji, yaitu tawaf umroh. Dan ketika itu juga saya tidak bisa membendung air mata saya untuk untuk keluar. Itu salah satu bagaimana sukacita mengurus para lansia. Kemudian kebetulan saya masuk dari petugas safari wukuf. Jadi kalau teman-teman Timur Tengah lainnya itu ketika di Arafah mereka akan diforsir untuk kegiatan di Arafah, Musdalifah atau di Mina. Saya masuk random check untuk mengikuti dan melayani jamaah-jamaah lansia ketika safari wukuf. Jadi safari wukuf itu ada dua, Mbak. Yeah. Yang pertama safari wukuf KKHI dari Klinik Kesehatan Indonesia. Kemudian yang kedua safari wukuf petugas lansia. Baik. Atau safari wukuf lansia. Dan saya kebetulan menjadi petugas lansia itu hampir setiap hari banyak sekali kejadian. Jadi ada salah satu orang bapak itu dari Yogyakarta, dia setelah stroke atau post stroke. Dan kami sudah menyarankan, Bapak kalau ke WC tidak perlu, karena Bapak ada pampers, tidak perlu ke WC. Tapi karena beliau memang takut untuk, mohon maaf, buang air sembarangan, maka beliau tetap pergi ke toilet. Tetapi dengan kondisi beliau yang begitu, dalam tanda kutip, menyedihkan. Setiap beliau masuk ke toilet pasti jatuh. Dan itu menjadi tugas kami di sana untuk mengangkat beliau, kemudian membantu beliau untuk buang air dan kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Banyak sekali orang-orang yang sudah lansia kemudian ditambah lagi dengan penyakit-penyakit bawaan, sehingga membuat pengalaman-pengalaman kami di sektor atau bidang lansia ini begitu bervariasi dan begitu banyak cerita-ceritanya.
Baik, menarik sekali. Banyak yang ingin kami gali dari perspektif Mas Zian begitu dengan tentu saja berbeda penempatan, penugasan dan setiap sektor juga berbeda-beda cerita terkait lansia ini. Kalau sebelumnya Mas dari Sudan berada di tugas pos transportasi, Mas Zian Al-Ghifari ini berada di ranah lansia yang memang kami sendiri menyaksikan begitu beratnya medan di Haji 2023 ini. Bahkan seluruh ketika puncak haji, seluruh sektor bahkan kami media sendiri juga memang fokus untuk membantu jamaah. Kita lanjutkan perbincangan kita ya Mas Zian untuk bagaimana cerita-cerita di balik perjalanan haji selanjutnya. Kita tetaplah bersama kami pemirsa di Diaspora. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohmah dan juga Mas Zian Al-Ghifari selaku penasehat PCIM Maroko yang juga petugas haji di tahun 2023 ini. Dan tadi sudah menceritakan bagaimana Mas Zian berjibaku membantu para jamaah haji lansia untuk tadi sampai pada cerita di mana membantu safari wukuf. Nah, Mas, kita lanjutkan. Tadi ceritanya menarik sekali saat safari wukuf ini. Mungkin memang saya juga kebetulan ditempatkan di Muzdalifah yang memang harus di Arafah itu sangat sebentar sekali. Hanya sampai selesai khutbah wukuf, terus kemudian kami digeser ke Muzdalifah begitu. Dan memang tidak sampai tergelincirnya matahari seperti juga Mas Zian juga tidak lama gitu di Arafah. Nah, bisa diceritakan bagaimana baik itu jamaah hajinya selama berada di Arafah, kemudian Muzdalifah dan juga di Mina. Iya, terima kasih. Memang safari wukuf untuk jemaah lansia ini merupakan inovasi baru dari tahun 2023 ini. Belum ada safari wukuf jamaah lansia untuk tahun-tahun sebelumnya. Selalu safari wukuf itu hanya diperuntukkan untuk jamaah yang sedang dirawat di KKHI. Ini merupakan inovasi dari Kepala Dakar Mekah, Bapak Khalilur Rahman. Tapi memang inovasi ini disampaikan benar-benar last minute. Jadi 2 hari sebelum pelaksanaan Arafah, wukuf di Arafah, baru disampaikan kepada kepala-kepala sektor. Dan saya kebetulan menjadi orang yang diperintahkan untuk mengikuti safari wukuf jemaah lansia ini bersama beberapa rekan lainnya. Ya. Karena memang pertama kali tentu merasa shock saya, merasa agak sedih. Yeah. Haji pertama saya, walaupun haji petugas, tapi langsung ditempatkan pada posisi yang sangat berat. Memang kami tidak bisa menyempurnakan sunnah-sunnah haji atau wajib-wajib haji sebagaimana petugas-petugas lainnya. Tapi kami diyakinkan oleh seorang dimbat, pemimpin ibadah ketika itu, ya bisa jadi orang-orang di luar sana menjadi petugas, mereka melakukan sunnah-sunnah haji, wajib-wajib haji, tetapi tidak seperti mabrurnya haji kita. Kita ini adalah orang-orang yang membantu membuat orang-orang lansia itu menjadi mabrur atau paling tidak sah hajinya karena mengikuti pelaksanaan Arafah itu sendiri. Kemudian banyak motivasi-motivasi yang disampaikan oleh pemimpin ibadah itu sehingga membuat kami yakin untuk melaksanakan safari wukuf itu sampai 5 hari, 4 hari selanjutnya. Karena tidak hanya 1 hari itu saja. Mulai dari tanggal 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, pelaksanaan Arafah, 11 Zulhijjah, 12 sampai 13 sampai selesai hari tasyrik. Kemudian di tanggal 13 sore itu baru diambil jemaah itu menuju ke hotelnya masing-masing. Nah itu merupakan pengalaman spiritual saya lah. Bagaimana seharusnya seseorang itu tidak melihat kemabruran haji itu tidak dari hal-hal yang tekstual saja. Memang di dalam kitab-kitab fikih mengatakan rukun haji 1 sampai sekian, wajib haji 1 sampai sekian, kemudian sunnah-sunnah haji 1 sampai sekian. Tidak ada disebutkan secara detail bagaimana orang-orang yang membantu orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Hanya ada beberapa poin-poin mengenai tidak apa-apanya orang-orang yang membantu jemaah-jemaah haji untuk tidak melaksanakan mabit di Muzdalifah ataupun mabit
di Mina. Mereka tidak perlu membayar dam dalam perspektif mazhab Syafi'i. Akhirnya kami diyakinkan dan kami all out dan totalitas untuk melayani jemaah-jemaah lansia pada hari-hari wukuf di Arafah dan juga hari tasyrik itu. Itu banyak sekali cerita-cerita seperti halnya jemaah-jemaah yang jatuh, kemudian jemaah-jemaah yang ya demensia seperti yang disampaikan oleh Mbak Arina tadi. Iya, Karena emang tahun ini adalah jamaah lansia paling banyak dan potensi demensianya juga paling banyak. betul. Banyak jemaah-jemaah itu yang tidak merasa sama sekali berada di tanah suci Mekah atau di Madinah. Mereka hasrat untuk kembali ke tanah air itu sangat menggebu-gebu, sangat ingin sekali. Sehingga bisa jadi hal-hal seperti itu membuat jemaah-jemaah hilang itu belum ditemukan sampai sekarang. Emang Betul. sudah ada yang ditemukan dan innalillah sudah meninggal dan tinggal satu orang lagi. Artinya jemaah demensia itu merupakan evaluasi dari kita dan juga dari Kementerian Agama dalam kepengurusan haji tahun depan. Baik. Baik Mas Zian, pemirsa TV-mu perlu diketahui juga bahwa Mas Zian dan juga Mas Wahidin ini termasuk yang membantu saya untuk ketika meminta saya footage gambar, terutama waktu tarwiyah ya. Saya meminta bantuan Mas Zian untuk mengambil jamaah yang dari bimbingan Muhammadiyah yang ketika melakukan tarwiyah memang footage dari Mas Zian ini kemudian ditayangkan di berita haji begitu tanpa bantuan dari teman-teman PCIM seperti Mas Zian dan Mas Wahidin yang juga mengirimkan gambar ke saya kemudian dikirim juga ke Jakarta. Mungkin pemberitaan di berita haji tidaklah sempurna. Jadi memang kedua dari teman-teman PCM sangat membantu sekali proses berjalannya liputan haji 2023 itu bisa lancar dan saya melihat sendiri menjadi saksi mata bagaimana para petugas haji bekerja dengan semaksimal mungkin untuk mengawal seluruh jamaah di tengah medan yang sangat berat sekali di tahun 2023 dengan banyaknya jumlah lansia yang banyak sekali di tahun ini. Dan Mas Zian, saya ingin menanyakan sebenarnya jumlah petugas untuk lansia dengan jumlah lansia yang jamaah haji lansia itu kan ketimpangan jumlahnya sangat timpang sekali. Ada masukan nggak untuk haji tahun 2024 nanti? Ya, tentu yang menjadi pertama kali bahwasanya haji ramah lansia itu baru dilaksanakan pada tahun sekarang ini. Dan juga divisi lansia itu ternyata setelah saya bertanya kepada rekan-rekan baru juga diadakan untuk tahun ini. Memang rasio antara petugas lansia dengan jamaah lansia itu ya tidak sebanding. Taruhlah 65.000, kemudian petugas lansia itu mungkin tidak sampai di angka 1.000, sangat jauh. Dan sebenarnya petugas non-kloter tidak begitu direpotkan seperti halnya petugas kloter. Petugas kloter kerja kerasnya lebih patut diacungi jempol oleh orang-orang ketimbang petugas non-kloter. Bagaimana mereka melayani jemaah-jemaah lansia itu mulai dari embarkasi, kemudian ke Tanah Suci, Mekah, kemudian ke Madinah, dan sampai kembali lagi ke kota masing-masing, ke tanah air kembali. Mereka membersamai jemaah-jemaah lansia itu 24 jam. Bisa kita katakan seperti itu. Petugas kloter itu memang 5 orang. 2 orang dari petugas kesehatan dan juga dokter, dan mereka yang paling banyak membantu jamaah-jamaah lansia. Tentu apresiasi besar. Selain dari petugas non-kloter, tentu petugas kloter tidak dapat disepelekan sama sekali. Jadi petugas kloter itu memang daya jibaku mereka itu lebih banyak daripada petugas non-kloter. Memang petugas non-kloter ini tetap membantu jemaah lansia, tapi jemaah lansia itu kan bertukar-tukar setiap hari atau setiap waktu, tergantung kedatangan dan juga keberangkatan. Dan evaluasi tentunya untuk tahun ini, dan kami sudah sampaikan ke KBRI Rabat selaku yang mengirimkan kami di Maroko, bahwasanya haji ramah lansia itu bagus, tetapi perlu banyak evaluasi. Salah satunya perlu adanya pendamping dari setiap jemaah-jemaah lansia, terutama yang risiko tinggi, sehingga meminimalisir
pekerjaan-pekerjaan yang memfokuskan pada satu orang saja, sehingga petugas-petugas itu tidak hanya memfokuskan pada satu jemaah lansia, tetapi secara menyeluruh memfokuskan diri melayani seluruh seluruh jamaah haji Indonesia. Itu Baik. yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin evaluasi saya dan juga evaluasi teman-teman di Maroko itu, kalau bisa Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Agama memperketat dari check up jemaah-jemaah haji. Kalau memang tidak mampu secara kesehatan atau risiko tinggi, tidak perlu diberangkatkan. Karena memang tahun ini itu merupakan tahun dengan angka kematian paling tinggi sepanjang masa jemaah haji. Sudah di angka 700 ke atas. Artinya itu merupakan evaluasi besar dari Kementerian Agama selaku penyelenggara dan juga stakeholder lainnya begitu. Baik, baik. Dengan jumlah petugas yang terbatas dengan banyaknya jamaah haji tahun ini memang dari berita-berita yang ada di media itu adalah hanya potret kecil dari bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan yang memang menguras tenaga dan juga air mata ya setiap perjalanan bertugas. Tentu saja Mas Zian merasakan, saya merasakan dan juga banyak petugas lainnya yang mungkin lebih berat lagi di setiap medan ya Mas. Tantangan apa saja yang memang harusnya diantisipasi Mas baik di tahun 2023 yang dialami Mas Zian dan juga rekan-rekan seperjuangan, dan juga nanti tantangan apa yang akan dihadapi di 2024, mengingat juga angka lansia di 2024 juga sepertinya cukup tinggi nanti. Ya, yang pertama memang kalau kita lihat 2024 itu hajinya juga masih dalam koridor musim panas. Sampai sekarang juga di Arab Saudi, di Mekah, Madinah itu sebelum kejadian hujan kemarin malam, itu masih di angka 40 derajat ke atas. Kemudian tentu evaluasi pertama atau tantangan pertama untuk jemaah haji tahun depan ataupun tahun ini juga, bagaimana caranya mensosialisasikan kepada seluruh jemaah haji, seluruh petugas haji untuk tetap menjaga diri, menjaga kesehatan, baik sebelum puncak haji maupun setelah puncak pelaksanaan ibadah haji. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu tantangan jamaah haji dan juga petugas haji di Indonesia, di Makkah maupun di Madinah itu, bagaimana caranya mensolidkan persaudaraan antara jamaah haji dan juga petugas haji, baik itu antara jamaah maupun antara petugas, karena tidak dapat kita pungkiri bahwasanya banyak sekali dinamika-dinamika yang hadir di lapangan di pelaksanaan haji tersebut. Tentu beberapa hal tersebut patut menjadi evaluasi kita bersama, terutama evaluasi oleh Kemenak seperti itu. Baik. Kiranya. Terima kasih Mas Zian. Kita akan lanjutkan pemirsa di segmen selanjutnya. Bagaimana cerita-cerita selanjutnya dari Mas Zian dan juga perkembangan PCM Maroko sendiri. Tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Mas Zian Al-Ghifari selaku penasihat PCM Maroko. Sebelumnya Mas Zian ini menjabat sebagai Ketua PCM Maroko, ya Mas Zian ya. Mas Zian, bagaimana sekarang perkembangan PCM Maroko? Masih suaranya masih termute. Alhamdulillah. Ya. PCM Maroko sekarang sudah menginjak tahun ke-5 atau tahun ke-6. Jadi PCM Maroko itu resmi dikeluarkan SK-nya oleh pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 2018 bulan Juli, dan sekarang sudah tahun 2023, sudah menginjak tahun ke-6 dari berdirinya PCM Maroko. Alhamdulillah untuk kualitas dari anggota sudah sangat baik, itu dari segi kuantitas maupun segi jaudah atau kualitas dari mahasiswa itu sendiri. Dulu ketika 2018 anggota PCM hanya berkisar antara 10 sampai 15 orang, sementara sekarang sudah berkisar antara 30 sampai 40 orang, dan itu bisa dikatakan sebagai kader-kader Muhammadiyah maupun kader PCM yang begitu militan mengikuti kegiatan-kegiatan PCM juga kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. Kemudian salah satu kegiatan-kegiatan yang menjadi andalan PCM Maroko itu merupakan adalah kegiatan-kegiatan diskusi
baik itu secara online maupun secara offline. Baik. Baik, berarti artinya ada penambahan ketika pertama kali Mas Zian berada di diaspora, masih menjadi ketua, sekarang anggotanya sudah bertambah begitu ya? Betul. Betul. Dan baik, tahun depan apakah juga PCM Maroko akan terlibat lagi di pelaksanaan haji tahun 2024, Mas? Insya Allah kita doakan karena emang rekrutmen dari Maroko itu langsung diambil oleh pihak KBRI Rabat. Tentunya di setiap pelaksanaannya selalu ada kader-kader PCM Maroko yang hadir dalam ujian atau tes pelaksanaan ibadah haji, petugas ibadah haji. Tentu harapannya tetap ada kader-kader PCM Maroko yang lulus tahun depan dan bisa menjadi representasi Muhammadiyah ataupun PCM Maroko di Arab Saudi ketika menjadi petugas haji nantinya. Baik, terakhir, adakah pesan untuk para kader PCIM di seluruh negara gitu maupun yang di tanah air yang nantinya akan menjadi petugas haji? Kemarin kan ada catatan-catatan bagaimana memang masukan untuk Muhammadiyah terkait beberapa seperti tarwiyah yang memang dengan kondisi yang cuaca yang sangat ekstrim di Mekah, dan apakah ada masukan terkait hal itu, Mas Zian? Kalau untuk pesan-kesan untuk teman-teman PCIM di seluruh dunia, terutama Timur Tengah, tentu pertama kali kita harus memperkuat organisasi PCIM Maroko maupun organisasi PPI. Karena untuk menjadi petugas ibadah haji, setiap tahunnya akan diambil dari PPI masing-masing, tergantung kebijakan dari KBRI masing-masing. Tentunya kita harus memperkuat basis kita di PCIM Maroko dan juga PPI negara-negara setempat, khususnya di Timur Tengah. Karena emang yang mendapatkan jatah untuk menjadi petugas ibadah haji itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang native Arab atau negara-negara Timur Tengah. Kemudian evaluasi lagi untuk jemaah-jemaah haji Indonesia ataupun secara khusus jemaah-jemaah haji Muhammadiyah, KBH Muhammadiyah, karena memang banyak kita lihat KBH Muhammadiyah itu bertebaran di berbagai macam hotel. Tentu pesan kita atau harapan kita KBH Muhammadiyah ini semakin banyak, semakin kokoh, dan kegiatan-kegiatan sebelum haji maupun pasca haji itu juga diperkuat sehingga persaudaraan KBH Muhammadiyah juga nantinya akan melahirkan kemanfaatan untuk mereka dan juga untuk Perserikatan Muhammadiyah secara umum. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Zian atas pengalamannya. Tentu saja keterbatasan waktu yang sebenarnya mungkin ada cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Semoga nanti ada di lain kesempatan bisa menceritakan banyak hal, dan semoga nanti PCIM Maroko kader-kadernya bisa berangkat di tahun depan, dan Mas Zian bisa menjadi mentor untuk kader-kader lainnya ketika nanti berada haji tahun 2024. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Zian. Baik pemirsa, itu tadi ya perbincangan kami dengan Mas Zian Al-Ghifari selaku penasihat PCIM Maroko yang bertugas menjadi petugas haji pada tahun 2023 ini.